Samsung Galaxy S26 rasanya masih sama, ternyata lebih istimewa, khususnya bagian AI-nya. Kini baterainya tuh lebih besar, di body yang tetap mungil, experience-nya tuh kayak lebih smooth sekarang dengan One UI 8.5, dan sekarang itu bisa quick share langsung gitu ya, bisa kirim foto, bisa kirim video ke teman kalian yang pakai iPhone. Itu bisa langsung tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Dan tentunya walaupun ini very base modelnya, tetap kebagian juga fitur horizontal lock. Izin HP kalian bisa nggak? Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Samsung Galaxy S26. Ini flagship mungil gitu ya, yang selalu jadi idaman. Jujur awalnya gue ngerasa kayak aduh kok sama, mirip-mirip aja gitu ya, mana warnanya juga sama lagi. Tapi ya setelah digunain buat harian ya sensasinya cukup beda. Perbedaan yang ketara banget itu pada bagian desain frame kameranya. Sekarang hadir dengan frame kamera yang mirip kayak Z Fold 7. Yeay, akhirnya ya lebih spesial dong karena mirip dengan seri atasnya. Tapi ini kan baru awal tahun ya, kita nggak tahu ke depan Samsung bakal merilis smartphone di bawahnya tuh modelannya kayak gimana. Apakah ini jadi pencetusnya? Apakah ini tetap dibuat spesial? Kita lihat aja nanti. Terus sekarang nih bagian layarnya dibuat lebih lega, 6,3 inch, tapi masih enak banget, masih nyaman di genggaman. Dan ini body juga terbilangnya slim kan, jadi saat menggunakan casing pun tetap terasa compact. By the way, ini gue lagi pakai casing official Samsung ya, belinya di Samsung Store. Banyak juga tuh pilihannya, sesuaiin aja sama budget dan kebutuhan kalian. Selain casing, yang wajib banget harus kudu beli itu adalah si tempered glass. Gak peduli dia pakai Gorilla Glass berapa kayak gitu, tetap harus pakai karena jatuhnya lebih ke pelindungan kan. Yang fresh dulu itu udah pakai One UI 8.5, salah satunya tuh lebih bisa di customize ya, salah satunya di quick panel settingnya. Ini bisa banget kalian ubah sesuai dengan selera dan kebutuhan, dan tentunya masih banyak lagi karena gue udah gak sabar pengen bahas fitur AI-nya yang semakin teknologi ya. Pertama bagian foto assist-nya ini kayak lebih beragam lagi. Di sini generative edit-nya tuh kayak lebih disempurnain gitu, di mana ada AI erase. Ini ya udahlah ya, Samsung udah paling suhunya lah soal menghapus, menambahkan, merapikan, itu AI-nya udah paling juara gitu ya. Sedangkan tetangga lain masih modelan yang pakai cloningan gitu. Terus ada juga ini fitur move ya, jadi dipisahin sekarang Maya untuk pindahin subjek, misalnya lagi-lagi juga rapi. Ini kita kayak bisa pindahin subjek ataupun objek gitu ya kemanapun, dan nanti kekosongan ya biar AI yang bakal melengkapi. Dan lagi-lagi rapi loh terbilangnya. Nah, kalau dulu tuh kita bisa menambah objek dengan cara sketch to image. Nah, sekarang itu bisa via teks, cuma dengan cara ketikin aja promptnya dalam bahasa Indonesia dan tara. Ini bisa langsung tersulap ya guys. Walau memang jujur ini resolusinya tuh nggak bakal setajam yang foto awal, tapi kalau kebutuhannya untuk upload ke sosial media aja ini udah aman. Selain itu ada juga style, ini ada beberapa efek kekinian yang disediain. Nah, sekarang itu bisa edit keseluruhan foto ya, jadi nggak cuma pilih salah satu wajah aja tuh. Kalau mau ubah foto yang potretnya juga bisa, ini makin banyak pilihannya, seru banget sih ya, tanpa aplikasi tambahan loh ya, cukup connect ke internet aja. Dan terbilang ya untuk part ini detailnya masih oke loh ya, tapi semisal hasilnya kayak kurang mirip, kita tinggal dicoba-coba lagi aja, nanti bakal nemu klik yang mana langsung save aja. Sebenarnya masih banyak fitur AI lainnya yang pengen gue coba, itu sebenarnya ada AI nudge-nya kan, cuman saat ini tuh kayak belum keluar, belum smooth lah kenanya lah ya. Nanti ke depan bakal gue share aja di sosial media. Terus bagian konfigurasi kameranya juga terlihatnya mirip-mirip aja sebenarnya. Dimana 50 megapiksel sebagai main kamera, 12 megapiksel sebagai ultrawide, 10 megapiksel sebagai telefoto, dimana 3 kali optical zoomnya tuh ya, dan juga 12 megapiksel sebagai selfie kamera. Tapi memang tentunya pemrosesannya tuh bakal beda karena kan secara ya prosesornya pun beda. Dan untuk saat ini hasilnya tuh kayak masih plus minus teman-teman. Kalau kita jajarin sama seri pendahulunya nih si S25, itu ya kadang lebih baik, kadang juga terlihat sama. Tapi memang kebanyakan di beberapa kondisi tuh gue ngerasa S26 ini kayak dibuat lebih ready to post ya, warnanya tuh kayak dibuat lebih menarik dan nggak lebay. Untuk kesan awal, so far hasil fotonya termasuk yang fun. Mau foto-foto pakai lensa utama, lensa ultrawide, kenanya tuh aman aja saturasi warnanya. Dan kalau untuk foto potret juga bisa dibilang ini rapih ya, dan subjeknya pun terlihat cukup detail nih. Meski ya jujur, gue ngerasa kayak foto potret yang ada di tetangga juga berasa lebih menarik gitu ya. Karena emang gue akuin imaging prosesnya tuh bisa dibuat kayak lebih magic gitu. Ajaib lah. Part ini yuk bisa yuk. Tapi emang kalau dipikir-pikir semua smartphone kan punya
fokusnya sendiri ya. Dan so far sih Samsung masih bermain di ranahnya AI dan kenyamanan dalam penggunaan. Kalau untuk foto malamnya, detailnya tetap ter-highlight ternyata, jarang nemuin noise dan hampir nggak ada pantulan lampu yang berlebihan gitu. Cuma memang di kondisi malam hari untuk subjek orang, detailnya tuh akan sedikit menurun ya. Jadi tipsnya itu pada saat foto subjek agak lebih deket aja gitu, biar fotonya tuh tetap detail. Kalau untuk rekaman videonya bisa hingga 8K 30fps dan 4K 60fps baik itu kamera depan dan kamera belakangnya. Di mode Pro Video di sini ada mode lock ya, dan juga LUT-nya juga ada di sini dengan beberapa pilihan template-nya nih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak agak asing urusan color grading gitu ya, ya udah kita bisa pakai ini aja dan juga bisa sekaligus lihat previewnya. Part ini kayaknya gue masih belajar lagi sih ya. Dan jangan lupa walaupun ini varian yang base model, tetap kebagian fitur horizontal lock gitu loh teman-teman. Jadi kameranya mau muter segimana, dia bakal tetap stay with me. Hai, ini contoh rekaman kamera depannya bisa hingga 4K 60fps baik itu kamera depan dan kamera belakangnya. Smooth sekali. Dan sekarang kita mau coba pindah ke kamera depan secara sekaligus. Saat dirubah bakal kayak gini. Ultra wide 1 kali. 2, 3, agak jagluk sedikit, tapi udah lebih smooth kok. Gimana menurutnya? Stabil banget ini gue rasanya loh, 4K 60fps guys. Nah, kalau untuk speknya, Samsung Galaxy S26 ini dilengkapi dengan One UI 8.5 berbasis Android 16 dengan dukungan software ya udah lah ya, yang panjang gitu ya, hingga 7 tahun. Tapi dari pengalaman gue, karena ini kan HP flagship gitu ya, yang bakal kita gunakan untuk jangka panjang, jadi pada saat beli itu ambilnya dengan memori yang minimal tuh 512GB lah ya, karena pengalaman gue pas pakai di S25 di 512 itu kayak sisanya tinggal beberapa giga saja. Itu artinya banyak naruh foto dan video gitu ya, dalam artian gue kan kebutuhannya mungkin kayak mobile, itu kepake banget tuh rekaman videonya. Jadi kalau pakai memori yang lebih besar bakal lebih tenang. Kalau untuk prosesornya S26 ini kembali menggunakan Exynos, lebih tepat itu Exynos 2600 dengan 2 nanometer. Secara performanya jauh lebih kenceng, untuk kebutuhan multitasking pun ya santai aja. Lebih awet memang karena memang secara hitungan baterainya pun kan lebih gede ya, kalau di S25 itu 4000, kalau ini 4300 mAh deh. Kalau secara suhunya gimana tuh Kak? Kan secara pakai Exynos, ini jujur ya, makin kesini Exynos makin adem, dalam artian gak seaktif kemarin sebelumnya gitu. Jadi sepengalaman gue sih so far saat penggunaan itu rasanya tetap aman. Tapi ya semisal penggunaannya tuh lagi intens sekali gitu ya, dan menggunakan paket data, memang agak sedikit meningkat tuh ya bagian suhunya. Tapi ya ini masih batas wajar ya teman-teman. Nah, kalau untuk pengecasannya ini masih sama-sama aja di S25 bahkan S24 sebelumnya, itu di 25 watt aja nih. Rasanya pengen cubit gitu ya. Nah, selain S26 series, Samsung juga ngebawa buds barunya nih ya. Ada Galaxy Buds 4 dan yang Pro. Ini kita cobain tuh yang Buds 4 ya. Desainnya gini dibuat berbeda ya. Sekarang tuh bentuknya kotak gitu teman-teman, kayak charging case-nya Galaxy Ring bahkan. Kalau bentuk batang earbuds-nya tuh dibuat kayak flat gitu, kayak lebih memudahkan kita saat atur volume gitu ya. Cuma jujur gue tuh kayak lebih seneng yang modelan ujungnya tuh kayak ada ear tips-nya gitu kan. Jadi kayak lebih kedap aja gitu. Kalau untuk kotak suaranya sendiri terbilangnya udah oke ya teman-teman. Ini bassnya juga terasa, NC-nya juga cukup kedap. Oke, itu tadi cerita gue sama Samsung Galaxy S26. Jadi yang gue mikir tuh S26 ini bakalan cocok buat teman-teman pengguna S25 di bawahnya gitu ya, yang dari kemarin mungkin galau nih mau upgrade smartphone Samsung apa enggak gitu ya. Nah, di S26 ini bakal lebih cocok. Karena jujur ini Galaxy S26 bisa jadi kayak kandidat AI phone mungil terkuat gitu ya. Sekarang dengan baterai yang lebih besar juga kan, dan lebih tahan lama tentunya. Kalau kamera tuh masih 11-12 aja, dengan tambahan fitur horizontal lock yang buat video itu bakal lebih stabil, dan juga ada LUT yang bikin video itu lebih sinematik gitu. Buat teman-teman yang berminat, seperti biasa link pembeliannya gue taruh aja pada kolom deskripsi.
Sip, itu tadi pendapat gue tentang Samsung Galaxy S26. Kalau teman-teman ada pendapat lain, boleh aja tulis kolom komentar. Atau mungkin pernah pakai smartphone S series yang mungil juga, kemarin sempat ada yang komen tuh ya, dari S10i gitu ya, tuh boleh banget sharing pengalamannya di kolom komentar aja. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe di channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, di saatnya bilang, see you, bye-bye.